Demokrasi Indonesia nggak boleh dirusak 1-2 orang. Apalagi hanya berniat mempermainkannya gitu loh. Enak banget dia mau nyalon di Depok, di Bekasi, di Solo, Jakarta, gitu. Lalu Jateng. Lah apa dia nggak mikir gitu loh. Pas dia melontarkan isu mau maju di mana, parpol-parpol di wilayah yang disebut itu yo bubar jalan ya toh. Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopi santai bareng Mbak Yus. Pengusaha jalan tol ini bukan pengusaha kelas teri, kelas lokal atau kelas kacangan. Siapa orang yang Mbak Yus maksud? Siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Hamka? Ayo, para ngoser semua tahu siapa beliau toh? Atau masih ada yang nggak kenal? Orang ini blak-blakan, enggak suka pakai drama-drama, bres-bres bila melakukan sesuatu. Nah, sebelum diusulkan, Pak Yusuf Hamka itu ditanya-tanya duluan. Gimana cara membenahi Jakarta? Bukan sekadar macetnya, pendidikannya, kesehatannya, ya dan lain-lain. Nah, di hadapan para petinggi Golkar, jawaban pria yang berpenampilan sederhana ini langsung straight to the point. Wah, apa itu? Kuncinya ada di soal nyali. Gila ini Pak Yusuf ini. Dia mampu bicara apa adanya. Tentu bagi banyak orang ngomong blak-blakan atau muter-muter itu dianggap pengen dilihat pintar atau cerdas. Nah, nek indikatornya Mbak Yus ya model-model kayak Pak Yusuf Hamka itu yo berani, tegas, tidak takut. Yang belum pernah lihat rekamannya, cek aja. Jurus-jurus beliau mengatasi persoalan Jakarta wis bener-bener tanpa tadengaling-aling ya. Keren toh. Nah, jika kita nyimak apa yang disampaikan, persis gayanya Pak Ahok, Bu Risma, Profesor Mahfud, juga Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya bener, Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2022 loh ya. Setelah tahun itu ya bicaranya presiden kita itu ya mentel ya toh. Kayak ada pere ya toh. Atau semacam roller coaster ya toh. Ngiwonengen munggah medun ngalir ngidul mak curut gitu. Ora jelas arahe. Nah, karepe. Nanti ada yang nggak ngerti lagi. Nah, karepnya Golkar itu, maunya Golkar itu, Pak Yusuf ini mau dipasangkan sama Kaisang di Jakarta. Kaisang Cagup, Pak Yusuf atau yang lebih dikenal dengan nama Bapak Alun itu jadi cawagupnya. Nah, yang mestinya dikejar, apakah Pak Jokowi mau si bungsu dipasangkan sama beliau? Pasti ada yang nanya, kan ini urusan partai, ngapain nanya Jokowi? Kan, gitu kan mesti pikirannya. Lah mbok pikir, Kaisang bisa gitu mutusin sendiri, pengen ke sana, pengen ke sini, terus gandengannya siapa? Dia sih bisa minta, tapi bapaknya nggak mungkin lepas tangan gitu. Jangankan berpasangan. Bisa jadi agenda-agenda politik Ketua Umum PSI itu ngikut arahan bapaknya. Sekilas, kematangan politik Ketua Umum PSI ini beda dengan dua kakaknya, yaitu Gibran sama Bobi yang serius menekuni politik. Sehingga kepala negara memang belum cukup yakin loh. Beneran nih suami Erina siap urus rakyat. Lah urusan lainnya saja sekarang udah banyak yang ditinggalkan kok. Misalnya klub bola Persis Solo, cek aja, dia terakhir nonton pertandingan Persis Solo kapan? Nah, atau berbagai usahanya, mangkokku, sang pisang, dan lainnya. Kelihatan berkembang masif enggak? Lah setahun nih Mbak Yus kok ya malah makin berkurang ya. Ya para ngoser. Termasuk usaha kakaknya Markobar jumlahnya ikut menyusut. Kayak gini kok mau dipasangin sama Pak Yusuf Hamka.
Orang yang pengalaman mengerjakan proyeknya udah tak terhitung. Nah, justru bagi Mbak Yus, ini semacam shock terapi yang diberikan Golkar supaya Kaisang nggak main-main ikut pilkada. Enak banget dia mau nyalon di Depok, di Bekasi, di Solo, Jakarta, gitu, lalu Jateng. Lah apa dia nggak mikir gitu loh? Pas dia melontarkan isu mau maju di mana, parpol-parpol di wilayah yang disebut itu yo bubar jalan ya toh. Lah kenapa bisa begitu? Nah mereka mengaku pesimis bila keluarga istana ikut kontestasi mau ngajuin siapapun ya bakal keok gitu loh. Iya nggak barang osor ya iyalah. Nah kata teman Mbak Yus gini loh. Ibarat pilpres kemarin, nek Gibran pasangannya sama Marcel Widianto, itu mereka bisa menang kok. Pasti bisa menang ya. Cuman kan mereka nggak mau terlihat mencolok ya toh. Makanya merapatnya ke Pak Prabowo. Jadi disodorkannya Pak Yusuf ke PSI emang sekalian buat ngunci aja gitu loh. Ngunci apa? Ya biar nggak daftar di mana-mana. Soalnya Golkar punya kursi 10 di DKI, lalu PSI punya 8 kursi DPRD. Artinya masih butuh 6 kursi lagi. Nah, 6 kursi yang dijanjikan Golkar bakal mereka carikan, namun senyatanya nanti di penutupan pendaftaran Capres kok diblongke ya toh, dilepaskan gitu. Ada banyak sikap Kaisang yang dalam penilaian Golkar itu menunjukkan ketidakpantasan. Utamanya dalam menghadapi pilkada. Niatnya maju di DKI dan Jateng membuat dua kader mereka kelabakan tak berani memunculkan diri. Kita tahu di Jateng ada nama Diko Ganindito. Lalu di DKI ada Pak Ridwan Kamil. Dalam persepsi ngos-ngosan, keduanya itu langsung balik arah saat tahu Kaisang mau turun di sana. Mas Diko yang mantan Bupati Kendal lebih memilih maju sebagai calon wali kota Semarang. Sedangkan Pak RK balik kandangnya sendiri, maju di Pilgub Jabar. Mau bagaimanapun semua merusak peta. Dan cara membalasnya ya Golkar yang ambil peran di sana. Berharap partai lain mengerjai? Tidak mungkin. Akhirnya Pak Erlangga tahu cara membuat jerah. Carikan kader yang berani gaspol. Sodorkan nama Pak Yusuf Hamka. Memang tujuannya buat ngerem Kaisang saja kok. Indikator ini bisa terlihat. Belum ada respon apapun dari kepala negara tentang perjodohan itu. Nah, yang makin bikin Mbak Yusi gemes. Setelah disebut siap dipasangkan sama Mas Kaisang, tuh Pak Yusuf Hamka malah menemui Profesor Mahfud. Lah secara logika nyambungnya gimana itu coba? Piye kuwi? Ya toh? Setelah ketemu Profesor Mahfud malah punya ide mau gugat negara alias class action supaya negara bayar hutang-hutangnya pada para pengusaha. Bukankah dia tahu nek dipasangkan sama putra istana kan suaranya ya baik-baik aja kan? Ya toh? Malah baik-baik aja lah. Nah ini malah sebaliknya gitu loh. Malah ngegas, menyalakan alarm tanda bahaya. Nah gimana Kaisang mau oke dipasang sama Pak Yusuf Hamka? Tujuan Golkar sendiri bila kita mau tahu bukan demi kepentingan mereka sendiri. Setidaknya di ajang kontestasi orang nggak bisa sembarangan ngasal nyalon sana sini. Bikin kandidat lainnya ngeper, nggak punya nyali gitu loh. Demokrasi Indonesia nggak boleh dirusak 1-2 orang. Apalagi hanya berniat mempermainkannya gitu loh. Kekuasaan itu harus ada batasannya. Biar kualitas kehidupan demokrasi Indonesia itu bertambah baik dan semakin baik lagi ke depannya. Nah, tinggal kita tunggu saja. Gimana respon Pak Jokowi? Nek nggo Mbak Yus gak bakalan terwujud ya toh. Pasangan Ka'bah. Kaisang Babalun di Pilkada DKI. Wes toh, mbok ngasih bakto jangkrik apa keong wis itu nggak akan terrealisasi ya kan. Mong tresnane para ngosor sama Mbak Is ya tetap terrealisasi. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.